Baik, kita lanjutkan pada malam hari ini. Judul pembicaraannya adalah tayamum. Nah, jadi nanti para kawan-kawan semua, kalau ada di masalah tayamum ini masih ada yang menjanggal atau kurang memahami atau sudah paham tapi kita masih ragu-ragu di dalam cara-cara kemudian penggunaannya, silahkan ditanyakan. Karena tayamum ini sangat-sangat sekali ilmu yang kita pelajari ini sangat bergantung kepada tayamum ini apabila ada masalah-masalah yang membuat kita itu wajib bertayamum. Tayamum ialah pengganti wudhu atau pengganti mandi dengan memakai debu tanah yang basah yang disampaikan ke muka dan dua tangan. Ya, dua aja, muka lawan dua tangan. Ada dahulu cerita orang ini tidak mengerti bertayamum, lalu dia pada ketika itu berhubungan suami istri, banyu tidak. Nah, lalu tahunya dengan tayamum ini dengan cara menggunakan debu. Lalu dia buka baju, buka silawar, lalu berguling-guling di tanah kayak orang mandi juga. Nah, ini kan kada tahu caranya. Padahal bukan seperti itu tayamum. Sedangkan tayamum itu yang disebutkan di dalam kitab ini ialah menggunakan debu, yang debu tersebut disampaikan ke wajah dan dua tangan, selainnya tidak ada lagi. Selainnya tidak ada. Kemudian sebab-sebab tayamum. Kenapa harus bertayamum? Di sini penyebabnya ada 3 macam. Pertama, ketiadaan air, banyu kadada. Nomor 2, takut memakai air karena ada penyakit yang tiada boleh terkena air. Penyakit itu kada boleh kena banyu. Bila kena banyu bisa bebangat. Nah, itu penyebab yang kedua. Kemudian penyebab yang ketiga, air yang ada hanya sedikit, cukup dipakai untuk diminum sahaja. Jadi kalau digunakan untuk berwudu atau digunakan untuk mandi, hukumnya haram karena bisa dipakai untuk makan minum aja. Nah, jadi 3 penyebab inilah maka orang itu disuruh bertayamum. Pertama, ketiadaan air. Jadi kita satu masa bisa berjalan dari Pulau Palas menuju Pekanbaru atau menuju Jakarta atau menuju kemanapun. Nah, di situ kita apabila tiba sudah waktu, nah ini pernah terjadi kepada kami. Waktu kami sedang musafir ke Pulau Jawa. Jadi waktu itu di perjalanan ini kan mobil selalu singgah. Nah, singgahnya ini bukan pada tempatnya. Singgahnya ini bukan pada tempatnya. Artinya ada masalah mobil lalu mampir singgah. Nah, pada ketika itu waktu sudah sampai. Kita mencari kemana-mana air kadada. Kemudian air yang ada ini banyu aqua biasa aja yang kita pakai untuk minum di jalan kan. Nah, waktu itu mau kada mau kita harus bertayamum karena waktu sudah sampai. Nah, ini jadi bisa terjadi di perjalanan. Kita sehat tapi banyu kada. Nah, yang kedua, takut memakai air karena ada penyakit yang tiada boleh kena air. Umpamanya kita demam panas. Nah, orang demam panas ini kalau kena air bahaya. Menurut ilmu kedokteran berbahaya karena bisa menambah penyakit. Nah, ini kalau hendak sembahyang atau hendak membaca Quran, maka wajib bagi dia bertayamum. Ini seluruh badan. Atau sakitnya itu hanya sebahagian. Mohon maaf, ini andai kata atau kita lah begawi di kabun atau kerja di kabun. Nah, kerja di kabun, entah kenapa kejadian terjadi ini pada seseorang. Pernah terjadi pada ketika menatak atau memotong pelapah undayang, itu natak kena awak, lalu luka.
timbul luka di sini, lukanya banget ke atas kadang terserah, lalu diperban luka tadi, udah diperban, yang lain tetap sehat, muka sehat, tangan kanan sehat, rambut kepala sehat, kemudian kaki keduanya sehat. Nah, pada ketika itu kita wajib bertayamum, artinya luka tadi diganti dengan tayamum. Karena ini kalau kena banyu bahaya, ini luka nih yang diperban tadi harus dilepas, kemudian harus dibasahi. Ini kan tidak boleh dibasahi luka ini tadi. Nah, maka yang luka sedikit ini wajib diganti dengan tayamum. Jadi sakitnya itu tidak mesti harus seluruh badan, bisa juga di anggota wudhu atau di anggota lain yang bukan di anggota wudhu. Ini bagi orang yang berhadas besar, gantian daripada mandi. Nah, itu pulanglah. Nah, kita terangkan dulu yang di sini supaya lebih paham. Nah, jadi orang ini luka di sini. Lalu kita handaki handaplas saja. Handaki ya, handaplas ini kan. Nah, cara kita bersuci pertama dengan menggunakan air wudu. Wudu ya kita seperti biasa wudunya. Nawaitu wudu ali rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, wudu. Biasa 3 kali. Kemudian lengan kanan tetap biasa 3 kali. Kemudian di sini, nah di sini kita basuh yang sehat. Ini kan sakit, yang sehat kita basuh, yang sehatnya kita basuh. Nah, teruskan. Kemudian kepala, kaki selesai. Nah, yang tidak terkena air ini wajib diganti dengan tayamum. Tayamumnya itu boleh di awal, boleh sesudah. Cuman yang bagus itu di awal. Kalau sesudah muha besah karena debu habuk pulang. Ya, jadi di awal aja kita bertayamum di awal, kita bertayamum dahulu. Sudah selesai bertayamum baru kita wudu. Ini gantian daripada yang luka nih tadi. Paham ya kan? Karena ini tidak terkena air, walaupun hanya sedikit. Karena ini kalau tidak ditayamumi maka hukum bersucinya tidak sah. Karena wudhunya tidak sampai ke anggota wudhu. Ini kan anggota wudhu nih. Jadi sebagai penggantinya adalah tayamum. Sama kanak-kanak juga yang belum bersunat. Anak-anak yang belum bersunat itu ditayamum dulu baru dimandikan. Kalau dia meninggal, kisahnya kalau meninggal, tayamum dulu baru dimandikan. Atau tayamum dulu kemudian diudui, kemudian dimandikan. Itu hukum fikihnya kayak itu. Tayamum, wudu, hanyar, mandi. Kalau biasa kan kita di kampung mandi dulu, hanyar, wudu dan tayamum. Yang belum bersunat, Bang. Kenapa? Karena banyu kada sampainya kulop masih. Nah, kulop itu mun bahasa kita Banjar kulop belum bersunat. Kalau kulop bahasa Arab hati artinya. Nah, hati. Kalau kulop manusia tuh orang, nama orang. Nah, nama orang. Ada kalau kisah bahar itu. Jadi imam bertiga. Imam surangan, imam sendirian, makmum bertiga. Di belakang nih makmumnya ngarannya Musa Ibrahim lon kulop. Musa Ibrahim lon kulop. Jadi sembahyang subuh sudah 3 kali sembahyang subuh kulop kada masuk. Yang masuk itu hanya Ibrahim lawan Musa. Karena ayat yang dibaca sabihis. Sabihis itu kan ujungnya Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Kulop protes jakolop aku kada sembahyang lagi subuh isok. Amun ngaran ku kada disambat. Nah, jadi imam sapa ngaran kam ngaran ku kulopnya dari tahir itu dah kada ada berubah. Ayo jejak kaum, ayo aku nyembat. Ujar imam. Imam bahas sembahyang subuh. Allahu Akbar. Baca ayat sabihis. Ibrahim wa Musa wa qulub. Arai makmum masuk ngarannya. Tapi ini kisah ndara aja lah. Kisah. Kalau kayak nanti kisah ini lain kenyataan. Kenyataannya betal sembahyang kulub terbuat di situ. Nah, jadi bila anak ini masih kulub belum bersunat, maka wajib diganti dengan tayamum. Nah, ini kalau sakitnya tuh di anggota udhu hendak sembahyang.
Sekarang bagaimana kalau kita ini hendak mandi? Nah, ini hendak mandi nih kayak Pak. Kalau hendak mandi, umpamanya luka menimpas tadi kan, menimpas hundayang atau memotong hundayang karena sini akan tampak. Ini kan bukan anggota wudhu nih, tapi ini anggota mandi. Karena mandi wajib seluruh badan. Nah, gantian daripada tidak sampai air ke sini tadi karena ada handiplas atau perban, diganti dengan tayamum. Tayamum dahulu hanya mandi. Itu caranya lah. Nah, jadi sakit ada dua. Ada sakit seluruh badan, ada sakit sebahagian badan. Kira-kira bisa jadi paham kan? Nah, itu dipaham nih. Karena ini hubungannya dengan bersuci. Karena syaratnya orang sembahyang harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Bila yang tiga ini kada suci, ada sah sembahyangnya. Udah. Kemudian yang ketiga, air yang ada hanya sedikit, cukup dipakai untuk diminum saja. Nah, itu kalau banyunya sedikitannya, maka wajib kita ganti dengan tayamum. Karena tayamum ini kita kita pelajari cara-caranya. Kemudian yang kedua, syarat-syarat bertayamum. Nomor satu, mencari air terlebih dahulu sesudah masuk waktu bagi orang yang hendak bertayamum dengan ketiadaan air. Kami waktu di perjalanan itu sudah mencari-cari air banyak, mana-mana mencarikan di keliling-keliling kada juga banyak. Ini kan bisa takon-takon kawan kada banyak juga sama banyak. Nah, hanyar kita bertayamum. Waktu masuk sudah, kalau waktu belum masuk itu kata Bapak wajib mencari banyunya nek. Nah, ini bagi orang yang airnya tidak ada. Kemudian yang kedua, bertayamum itu mesti masuk waktu. Bila waktu belum masuk, jangan hendak bertayamum. Mana tahu ada air, kecuali bagi orang yang sakit. Ya silahkan bertayamum. Silahkan bertayamum kalau orang yang sakit. Kalau orang yang ketiadaan air harus masuk waktu. Kemudian nomor 3 yang terakhir syarat tayamum, debu tanah yang suci dan tiada bercampur dengan barang lain. Jadi kami pernah, saya sendiri, jadi waktu menyantren di Bahari 95 di Sungai Luar, itu suah garing parah. Kemudian menyantren di Kuala Tungkal tahun 98 sampai 2001, itu pernah sakit parah. Kemudian kita pernah pondok pesantren lagi di Ibnu Amin Pamangki, Kalimantan Selatan, Brebei, itu pernah juga sakit parah. Dan sakitnya itu kami sendiri sudah berwasiat dengan kawan, bila aku mati tolong aja di sini aja, jangan dia. Dan bila sudah mati hanya habarakan kawitan. Itu aku bahari memondok. Kalau garing aja kada bahabar belum. Karena bila inya bahabar lawan kawitan, kayaknya kawitan pulang anu kada nyaman pikiran. Ya mun sudah mati habarakan itu bahari itu. Tapi itu orang bahari. Kita ini kan orang bahari, Bang. Ya, ini akan kayaknya garing sedikit bikannya. Tapi sama lihat juga, boleh ada enggak? Nah, jadi waktu garing itu kami ini kamarnya di tingkat 2 atas. Jadi ulun turun, ambil tanah kurang lebih kayak inilah gananya lah. Besarnya seperti ini. Kemudian kita minta koran. Nah, koran tolong siapkan koran dengan batu. Nah, koran dengan batu. Karena alat waktu itu sangat minim. Jadi tanah yang kering tadi, apabila azan sampai, ku ambil sedikit sinilah. Kira-kira ganal inilah Kang. Segede iki ya. Lalu kita giling pakai batu. Kita giling. Kemudian debunya itu kita ratakan di dalam atau di atas permukaan koran. Nah, sudah itu baru kita bertayamum. Kita bertayamum di situ. Karena tayamum itu kan dua kali pukulan. Karena sampai waktu asar itu pulang, maghrib itu pulang,
Isya kayak itu pulang, subuh kayak itu pulang. Karena tayamum hanya bisa dipakai satu kali sembahyang wajib, tidak boleh dua kali, terkecuali udu. Kalau berudu boleh dipakai sekali malimanya, asal jangan batal. Tapi nya tekan tot terus sudah kawa, mbah wudu tekan tot, atau mbah sembahyang hanya mbah salam pot tekan tot. Nah itu batal, ada kawa dua kali sembahyang. Nah, coba kita lihat dulu rukunnya. Rukunnya dengan debu tanah yang suci tadi. Nomor 3, dengan debu tanah yang suci dan tiada bercampur dengan barang lain. Pokoknya kaumai asli debu. Nih, ini mempermudah kita menggaring. Kada payah lagi hendak mbak udah pakai banyak. Malum lah, wah ini kan kita sering garing. Di rumah tuh aja aku karap. Pokoknya bisa garing apa ya mau. Kalau ada daging, kenapa hendak tulang? Ya kan? Diberi ulang daging, tulang dipilih. Kalau tulang itu tulang cancang, ada apa-apa lah. Tulang apa ngarannya tuh? Yang diulah orang sop tuh apa yang ngarannya? Tulang apa? Tulang apa aja Dek? Kita nyembelih sapi aja enggak ada tulangnya, tapi bagi daging masih ada tulang apa ngarannya tuh? Tulang iga lah. Nah dipotong-potong. Nah kalau tulang ada dagingnya tuh ada apa lah. Ini buju-buju tulang. Ini jurang tulang. Nah daging dipilih. Kita aku milih tulang aja, hungang memilih tulang. Nah aku hamil daging. Artinya ada kemudahan. Kenapa harus yang sulit? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Nah jadi masalah niat dulu. Pertama niat rukun lah, rukun tayamum. Rukun tayamum di sini disebutkan ada 5. Niat mengerjakan tayamum seperti nawaitu tayammuma listibahati sholatil fardhi lillahi ta'ala. Sahajaku bertayamum karena mengharuskan sembahyang fardu. 1. Nomor 2, memindahkan tanah ke anggota yang dibasuh, yang disapu, bukan dibasuh. Yang ketiga, 2 kali memukul, sekali untuk muka dan sekali untuk 2 tangan. Nomor 4, menyapu muka dan 2 tangan sampai 2 siku. Nomor 5, tertib, artinya mendahulukan muka dan dengan tangan. Habis, sudah. Sekarang kita siapkan ini debunya. Debu sudah siap. Tadi pakai giling, kita hamburkan di situ. Baniat nawaitu tayammum listibahati sholatil fardhi lillahi ta'ala. Kita andak tangan. Lah, andak tangan nih. Nah, kita andak tangan. Sahajaku pas mangkat, sahajaku bertayamum untuk memperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Beda dengan wudu. Kalau wudu begitu air menyentuh kulit, sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala, gitu kan? Tapi kalau tayamum, waktu mengangkat tangan dari debu, paham kan? Jadi ada perbedaan. Perbedaannya kalau wudu pada ketika air menyentuh kulit baru sahajaku berwudu. Kalau bertayamum pada ketika mengangkat tangan. Nah, bertayamum jamum. Nah, gitu. Sahajaku bertayamum untuk memperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Sudah? Ya kada mesti harus saya wudu kada. Wudu kono. Tayamum ini syarat aja, syarat supaya kawa sembahyang. Paham lo teh? Nah, amun dika ini ya kan jadi pupur debu kali gagampangan. Nah, sahajako bertayamum untuk memperbolehkan sembahyang karena Allah Ta'ala. Sudah sekali aja, ada perlu 2 kali. Nah, kemudian nomor 2, jangan lagi bekas pukulan yang pertama, pukulan yang kedua pindah sini pulang. Ini kan perlu lagi sahajako bertayamum. Anda sudah tadi. Nah, baru di sini. Nah, ini debu nih lah, debu nih lah, debu nih. Nah, kanan dahulukan. Caranya seperti ini, separuh. Nah, caranya, nah,
Pokoknya kita jangan berguru lawan tipe. Aku suah melihat di tipe. Keliru caranya. Nah, kayak ini caranya. Nah, satu adalah. Yang kedua, sini pulang. Nah, coba kita praktek langsung. Jangan sampai keliru kena. Coba muka dulu. Anggaplah ambil debu sini. Ambil debu. Ini kisah orang Gering. Mau kata Gering nyaman aja. Dah muka. Sini mulai. Dari atas loh. Dah. Kemudian tangan. Tangan. Nah. Keliru nih. Keliru. Lah. Jadi begini. Ini kan debu yang pukulan yang kedua nih. Ini pukulan yang kedua. Ini kan 4 jari. Ini 4 jari lah. 4 jari, ini 4 jari. Nah, jadi di sini mulai. Nih, ini kan ada garisan. Nah, di sini. Jadi pas di tengah. Nah. Jadi saparuhnya ini jangan dipakai. Karena saparuh yang di sini untuk di sini. Separuh yang di sini untuk di sini. Nah, jalankan. Ini jangan dimainkan karena ini tertinggal. Ini kan tertinggal nih. Nah, udah sampai ke siku. Jadi yang separuhnya ini baru ke sini. Nah, ini jangan dikanakan ke ini. Nah, ini kan hagen situ. Nah, di sini mainnya. Nah, sangkot lo kok. Jadi ini ngarannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat badan. Adil, nah coba. Nah, separuhnya pakai, ya. Nah, kayak itu. Kemudian ini lagi sebelah, ini kan debu nih. Nah, belah kiri. Nah, ada separuh di sini. Nah, separuh kan? Nah, ini habis mengudah debunya. Tinggal separuh lagi kan? Nah, baik ke sini, hanyar sangkutakan. Karena sini kada kena tadi. Nah, jadi kata kalau sembarang pusat, mau sembarang pusat, apa ngarannya? Apa ngarannya? Apa ngarannya nih? Mustakmal. Kada kawal lagi dipakai. Nah, coba Kang. Yang tangannya aja. Yang ya. Oke. Nah, itu jangan dianukan ini. Nah, itu jangan sampai. Ya, tidak ulang. Diginikan aja, direnggangkan aja. Nah, renggangkan. Oke. Tangan ini jangan dimainkan, Kang. Nah. Ini jangan sampai sangkut. Sangkutnya di sini. Mulai nyangkutnya di sini. Karena di sini kada kena. Di sini kan tidak kena nih. Nah, lain kalau kayak ini kan kena nanya. Atau kayak ini. Nah, karena ini kan tidak kena, ini sengaja tidak dikenakan karena ini akan memberi debu kayaknya. Nah, ini jangan disangkutkan. Nah, sampai ke sini baru. Nah, coba lagi. Terus ya gitu. Nah, itu kedua-duanya seperti itu. Nah, itu bisa dipaham lah. Itu paham kan? Ayo Pak Dek. Paham kan? Nah, tahu kita kan garing apa segalanya kan ini wajib kita bertayamum. Selama akal masih sehat, selama itu sembahyang tidak boleh ditinggalkan. Mensihat aja otak lagi jangan terus sembahyang. Tapi ya menang 1 tambah 1 berapa aja? 11. Nah, tuh marah kata sembahyang lagi. Biasa 2 kan, ini 11. Nah, itu cara bertayamum. Kita sudah melihat cara-caranya. Kemudian berikutnya adalah pembatal sunnah tayamum. Sunnah tayamum. Pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, jangan tertinggal. Jadi sebelum kita nawaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammum listibahatis sholatil fardhi lillahi ta'ala. Katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim jangan sampai tertinggal.
Yang kedua, menyedikitkan debu tanah yang ada di tapak tangan apabila banyak. Maklumlah debu ini kan banyak. Nah kita berulah pangbasilah tadi kayak ulun tadi kan. Nah batu kita sedikitkan, kita kipik-kipikkan kayaknya nah, supaya sedikit. Amun dihijakan ya karena dampung ha. Nah jadi diguyang-guyang atau ditiup-tiup kah sedikit. Nah boleh juga. Jangan sampai tebal. Tapi ini sunnah ditinggalkan pun nggak apa-apa. Cuma kalau bisa yang sunnah pun kita pakai supaya dapat pahala. Yang ketiga, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ini kisahnya tangan yang didahulukan. Tangan yang didahulukan, bukan muka. Pun muka ngaleh. Wah, ada bisa kan? Ya harus sabarutaan ini. Sama bodo itu kan langsung kalau muka. Jangan ke sini dulu, anjir ke sini. Ngaleh. Kemudian berturut-turut, artinya niat menyapu muka, kemudian menyapu dua tangan, yang ketiga, yang keempat tertib. Seterusnya membuka cincin pada kali yang pertama. Jadi cincin, karena si ini mantan mbah dukun bang. Jadi cincin kelima-limanya cincin tangan. Ada bawa pulang cincin tadi nah. Jadi dibuka cincin dulu. Dibuka cincin, masukkan ke paket. Jangan dipacu cincin, gantong ke sangkutan. Ambil orang, diingat ke gitu sama abang nah belanjang jelas na bodoh pacol hendak ke kantong, jangan pacol gantong. Baik imbah sembahyang atau ratan sembahyang nah kada bejam mam cari dia lagi hilang dah. Boleh. Ini kan tadi hukumnya kenapa membuka cincin pada kali yang pertama hukumnya sunnah. Jadi ngaran sunnah ini kan dipacol pun kada bapak. Cuma ingatkan jangan sampai ini kadang-kadang digoyang-goyang aja. Nah, memang digoyang-goyang ya kamu lah, digoyang. Nah, pada ketika menapuknya nih itu bodoh, wah, itu bodoh. Ini bertayamum. Kita ini bertayamum judulnya. Amun kita kadang membuka ini kita kadang-kadang ada ngalih pulang paksa dimainakan. Nah kita harus supaya yang terkena utas ikatnya ini kena debu. Nah kita kan waktu menapak itu kan ada cincin, berarti kan tidak kena nih. Kalau tidak kena wajib kita undur sedikit supaya kena debu. Bila dibiarkan ini tidak kena, ada sah tayamumnya. Kalau uduk nyaman jadi goyang kayaknya. Banyu tuh nya bermain bang. Kalau uduk ini kan dia bermain. Kalau uduk tuh meratakan kan bisa. Nah jadi kalau bisa dilepas juga. Meskipun kalau dilepas harus dimainkan. Tergantung di mana kita meletakkan cincin. Biasa cincin itu kan di jari manis. Kalau Nabi sunnahnya di jari kelingking. Nabi nyuruh di kelingking. Ini cincin itu banyak manfaatnya. Ada untuk kewibawaan, ada untuk rezeki, ada untuk supaya orang lain takutan. Ada tuh cincin yang membuat orang lain takutan tuh nggak kayak hintalu genalnya. Nah tuh orang takutan tuh kenal kayak dukun cincin dukun kenal kak abang pulang cincinnya. Aku ini kan tetap bisa cincin deh di rumah kok. Bilang jam tetap bisa juga, ada aja di rumah. Kada bisa ngalih. Kada bisa aku beli jam. Anon nih, apa ngarannya alergi. Nah, alergi jorang bene lah. Bisa gatal. Ya bagus benar memang bisa berjam bagus. Karena orang begelang jam nih ingat waktu, apalagi gelang jam itu nang harga 15 juta, ingat harus toh. Nah, mete maafung lah. Ini kada nyambuti orang, ada kita nderen bang bagus. Mak kita kada bisa dulu aku katujuh beli gelang jam. Wah ini kada tapian lagi. Ini tuh hatu lo sudah. Kada juga sapaleh orang suka ya gelang jam. Nah jadi membuka cincin pada kali yang pertama sunat hukumnya. Imbah kali yang pertama mukol, imbah tuh kali yang kedua pasang air lagi dua. Ya pertama aja nang sunah.
Kalau umpamanya kalau dibuka tadi harus dilonggarkan. Selesai. Yang terakhir pembatal tayamum harus selesai malam ini. Semua yang membatalkan wudu batal tayamum. Apa yang membatalkan wudu? 5 kan? 5. Apa yang 5? Mas Ari, apa yang 5? Pembatal wudu. Nomor 1. Apa? Bakameh, bahira. Nah, bakameh, bahira itu kalimatnya keluar sesuatu dari 2 jalan. Paham itu kan? 2 jalan, jalan hana, jalan situ. Boleh. Nah, bakameh lawan bahira. Nomor 2. Nah, mabok, pingsan, gila babi, ya kan? Nah, nomor 3. Nama ketiga? Apa? Hah? Bersentuhan lain goreng. Lawan bini masuk. Kemudian yang keempat. Ayo. Hah? Menjepai kemaluan. Nah, menjepai lah. Menjepainya dengan telapak tangan. Jadi kalau nyegatal digaruk lawan ujung kada batal. Lo asa no. Napa ni kakaringitan aja. Kami kada telapak tangan dito Pak. Kada batal. Tentu lain lapak tuh blukok. Itu blukok lah. Nah, blukoknya. Terus yang terakhir, apa? Najis. Bukan. Yang terakhir tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Nah itu batal semua anto. Batal semuanya antayamum. Kita guring duduk nih. Kalau kena khutbah panjang benar. Hilang ingatan, Pak. Ada? Terguring. Nah. Udah tadi? Hilang ingatan sudah tadi? Udah tadi. Nah. Entah guring khutbahnya 2 depak. Nah, khutbahnya. Kalau imam panjang ada bapak, tapi kalau khutbah jangan panjang-panjang, makruh. Bila khutbahnya panjang, makmum sarik masuk neraka. Beneran? Sarik urang. Nah, itu kami beri hari pelajaran bila hatibnya panjang, tuan guru ini bulikinya panjang. Ente aja. Ngan kawa hanya mandak buret. Barakallahu li wa lakum. Meningkat itu. Tuan maklum jawab lah. Ajakan. Jadi karena bila ada tamu nang handap jangan heran lagi. Kalau kena mai aja satu matanya aja khutbah aja kata bapala aja karena Nabi itu ada suah panjang khutbah satu mat aja hiden ya kalau dilelewasakan tuh 5 menit lah jangan belawasawat ya kawan sampai tak keluar uli kawan sekali orang kamat qad qamatis shalah kada bangun juga ngajak kawan kita kajut. Nah kalau tak kajut itu batal karena tak alih nih tak alih lain kalau digawil kawan nah jawab buat nah itu kada batal tapi kalau tak kajut nih batal. Ini kisahnya tidur duduk amun guring berebah itu ada jelas betal sudah. Ini kisahnya duduk samun menyandar tergantung pantat. Bilainya pantatnya ini ada karena bawah ini umpamanya sandar nah pantatnya kan tuh kada kena lantai betul itu kada duduk ngarannya itu berdangkak. Nah gini bagiannya emang kayak ini goreng gini aja betalnya betal benar. Jadi berdangkak langkah ini jangan diamalkan lah. Ini gawian Abu Jahal ya. Ada orang berdoa kada mau kana kita. Orang berdoa terus kan wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin ahya'i minhum wal amwat. Kita berdangkak. Abu Lahab, Abu Jahal
waktu Nabi berdoa, ya Allah, Islamkanlah salah satu dua Umar. Umar bin Khattab waktu itu sedang dengar baca Al-Quran, sedangkan Abu Jahal rahatan bedangkak. Nah, apakah diulah lo kok bedangkak? Kada dapat rahmat Allah Ta'ala. Jadi rahmat Allah Ta'ala tertutup bagi orang yang duduknya seperti ini. Cetok. Yang kedua ini. Nah, itu kan dapat rahmat Allah Ta'ala juga. Yang ketiga, nah, apakah nenior makam murah benar aja berpikir? Uji orang bahari bila inya kayak ini, maka setan tuh berjalan masuk ke sini tuh orang bahari, tapi dalilnya adalah apa? Atau guring. Nah, goreng. Ada orang guring saja aja tangan. Nah, itu makruh. Ini tanda orang berpikiran. Jadi tanda orang berpikiran. Betitik tangan kada boleh. Nomor selanjutnya kayak ini kada boleh. Nah, ini boleh nih. Kemudian berikutnya kayak ini. Nah, lah rahatan duduk. Nah, makruh kayak ini tangan. Nah, jadi kalau kita duduk kayak ini aja. Nah, atau kayak ini. Atau kayak ini. Jangan kayak ini. Kayak ini jaga pulang. Ngapa ditampilin orang darah. Nah, jadi gini jangan, ini makruh. Gini jangan, kayak ini pun jangan, bedangkak pun jangan. Itu hal-hal yang diperbuat oleh syaitan. Jadi syaitan itu suka hal-hal yang membuat orang itu berpikir. Karena orang apabila sudah seperti itu berpikir. Kemudian di antara pembatal tayamum, di samping pembatal wudu, menyangka-nyangka adanya air bagi orang yang bertayamum dengan ketiadaan air di luar sembahyang. Pas selesai berwudu mendung ari. Nah, itu batal wudu. Batal tayamum. Tapi belum sembahyang lagi. Mendung sudah. Rintik-rintik kita hujan. Nah, itu sudah batal. Karena ada kelihatan sudah air. Kemudian yang ketiga, melihat air tatkala sembahyang. Allahu Akbar. Hanya hujan hari lebat. Hujan, maka alhamdulillahirabbil alamin. Batal langsung. Jangan sembahyangnya dibatalkan aja. Karena hujan deras sudah. Maka seorang tayamum. Ini bagi orang yang bertayamum tidak karena garing. Katakan adalah munnya garing kada kawan nak hujan gantak apa kah? Tetap kada batal. Tetap kada batal. Sedang sembahyang itu tiada gugur dengan sebab tayamum. Yang keempat, murtad, yakni masuk agama lain. Nah, masuk agama lain, murtad namanya. Kita bacakan tentang murtad. Murtad itu ada tiga. Ada i'tiqad, ada fi'li, ada qauli. Ikam ini kayak orang kafir, murtad. Jangan madahkan orang kayak orang kafir. Ini jangan dibasambayangan kedan aja kafir nih. Nah, terus kita murtad tuh. Padahal orangnya membaca 2 kalimat syahadat. Jangan coba-coba kita membilang orang kafir. Mohon maaf kaum lah. Termasuk murtad meletakkan kitab-kitab agama, apalagi Al-Quran, setara dengan lantai. Maka kalau sudah murtad, nikahnya batal. Sembahyang kalau kembali kepada Islam diqadha. Apalagi amun baca berjanji, nah mohon maaf lah, baca berjanji, selesai baca berjanji, nah jaman dak kahing geburit. Masya Allah, jangan. Yasin sing timbai-timbai aja nah aja.
kayak gesing. Jangan. Jadi mohon maaf, jadi kalau kita lah ada acara yasinan berdiri ya, seikong berdiri seikong piina, ambil satu persatu. Buat mengkali hendaknya lagi bawa bulek. Enggak leh. Janganlah, jangan hendak di bawah kayak ini atau berdorong-dorongan. Sedangkan di situ ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu diantara sesuatu yang bisa membuat murtad. Dan banyak lagi yang lain yang bisa menyebabkan murtad. Karena kita baca masalah murtad. Mudah-mudahan dengan terbacanya masalah murtad itu kita akan mengetahui bagaimana caranya supaya agama kita ini terpelihara. Mudah-mudahan dengan itu iman kita semakin hari semakin kuat dan mudah-mudahan menyebabkan husnul khatimah. Ini husnul khatimah aja parti yang penting. Husnul khatimah. Bila mati itu la ilaha illallah, masuk surga kayak apakah hidupnya? Istilahnya sembahyangnya belang kambing kah? Yang penting matinya la ilaha illallah. Nah, mudahan kita yang hadir ini berataan la ilaha illallah. Terakhir sedikit lagi lah, air yang ada hanya sedikit cukup, apalagi deh pembatal tayamum murtad. Yang terakhir, satu kali tayamum hanya boleh dipakai untuk satu kali sembahyang fardu dan beberapa kali sembahyang sunat. Jadi kalau sembahyang sunat silahkan beberapa kali, Mas. Tapi kalau sembahyang fardu cukup satu kali. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Kayaknya silahkan dipertanyakan untuk pertemuan yang akan datang bagi ada yang kurang paham. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.